Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik Is dan juga Arili. Dan Yo untuk guys, podcast semua? Yes. Untuk podcast kali ini kita ada tetamu jemputan kita. Ya, ini tetamu istimewa kita ini. Betul. Ya, sebelum itu ya, terima kasih yang udah nonton bareng dengan kita sekarang ya di chat apa situ. Terima kasih udah dukung channel kita. Terima kasih juga udah like dan dislike juga. Terima kasih guys. So, sebelum kita mulai podcast kita ini, kita ingin memperkenalkan ini. Yes. Ya, siapa ini ya? Bisa perkenalkan diri Anda? Terbalik. Oke, perkenalkan, nama aku Nadia. Aku dari Indonesia dan asal aku dari Tegal, dari suku Jawa Tengah. Wow, mantap. Ini teman kita yang sebelum ini ya kita sedia maklum ya, kita udah teman daripada daripada Herman, daripada apa ini? Udah lupa aku, Bayu Mas. Bayu Mas, lepas itu daripada Batak juga ada, dari Aceh juga ada. Danau Toba. Ya, dan juga teman kita dari apa ini, lupa udah aku, orang Iwan ini. Aku tidak ingat. Lupa aku. Toraja. Yes, ya. Toraja. Ya, Toraja ya. Dan sekarang ini kita ada daripada Tegal, kota Tegal. Ya kan? Betul. Ya betul, Ya. Kota Tegal, Jawa Tengah. Yes. Iya. So, gimana menurut kamu? Oke, sebelum kita bertanya lebih lanjut ya, Nat ini seorang mahasiswa ya? Iya betul, aku mahasiswa Ya, dari mana itu? Universitas mana? dari Universitas Diponegoro, lokasinya tepatnya di Semarang, Jawa Tengah juga Kak. Oh, Semarang Jawa Tengah. Mantap. Iya. Oh, maknanya Nat bukan di kota Tegal ya sekarang? Iya, kebetulan aku udah di Semarang dan sekarang udah ngekos juga. Oke, paham. Wah, Mantap. ini yang terbaik, teman-teman yang kayak gini yang kita suka ini, yang bisa ngobrol, bisa berbagi pendapat ya. Cuma mau tahu Dan itu juga, jurusan apa ya? Sebenarnya Kalau jurusan sendiri aku dari teknik sipil. Teknik sipil. Boleh terangkan apa itu teknik sipil? Jadi yang setahu aku, karena aku kebetulan itu baru semester 3 ya Kak. Oh. Dan aku itu dulu itu sebenarnya keinginannya itu, cita-citanya itu jadi dokter. oh, Jadi tuh kayak jauh beda gitu loh antara dokter dan teknik sipil. Cuma setelah mencari tahu tentang universitas, tentang fakultas, tentang jurusan, ternyata hati aku itu berpindah dari dokter, jadi pengen masuk ke bidang sipil gitu. Mananya itu lebih cocok ya buat kamu Ya, rasanya. betul. Ya, karena dari kecil aku itu suka kayak lihat bangunan gitu. Kayak dari kecil juga pengen punya keinginan, punya perumahan, punya perusahaan besar gitu. Jadi mungkin hati aku emang lebih tepatnya ke bidang teknik sipil, dan emang aku lebih mahir bukan di soal pemahaman tentang nalar, kayak nalar gitu. Kalau kayak tentang kedokteran gitu kan lebih spesifikasinya nalar dan kebanyakan hafalan. Tapi kalau teknik sipil itu kebanyakan hitungan dan logika. Iya, benar. Wah, kita doakan semoga kamu itu sukses dalam jurusan yang kamu minati ya. Amin. Betul, amin. Ya, itu juga kami ya, daripada ingin menjadi seorang saintis, tiba-tiba jadi podcaster begini. Ya. jadi itu kita nggak mau basa-basi ya. Sebenarnya kita itu mau mengetahui lagi sebenarnya kamu daripada suku Jawa asal kota Tegal ini. Sebenarnya kota Tegal ini di mana, Nat? Kota Tegal itu ada di Jawa Tengah.
lebih tepatnya di Jawa Tengah. Dan itu tuh kalau kota Tegal itu dibilangnya masih termasuknya kota kecil ya Kak. Bukan kayak sekarang aku tempatin di Semarang ini, bukan, karena kota Tegal itu masih lingkup kota kecil gitu. Iya, tapi ini juga membuatkan kita lebih tahu ya tempat-tempat yang kamu kata kota kecil, tapi mungkin ini pengetahuan kita, insya Allah mungkin teman-teman kita yang nggak tahu bisa tahu ya kan? Iya. Nah, jadi sekiranya soalnya tempat menarik di kota Tegal ini apa? Maksud aku itu kawasan dan asal usul tempat menarik nggak di kota Tegal itu wisatanya? Kalau kota menariknya itu seperti alun-alun Tegal, terus tempat sejarahnya seperti Monumen Yosudarso, terus apalagi SCS. Ya, SCS itu. Terus sebenarnya masih banyak lagi sih Kak. Cuma tapi sebelum itu banyak dikunjungin itu. Ya, tapi sebelum itu kita lihat dulu alun-alun Tegal, asal usul alun-alun Tegal ini, kita lihat dulu menara airnya. Di mana itu, Wacip? Kita lihat itu. Di mana? Oh, Menara Ledeng ya? Menara air Ledeng, ya benar. Kita lihat dulu ya di sini. Menara air Ledeng. Ini apa ciri khasnya ini, Nat? Kalau dari Menara Air Ledeng ini sebenarnya kayak pusatnya dari sumber perairan di Kota Tegal ya Kak. Tegal itu. Wow. Sejak dari dulu. Dan ini yang uniknya itu jadi dulu dari Menara Air Ledeng itu yang setahu aku itu menjadi sinar itu kayak buka puasa gitu. Jadi kayak alarmnya buka puasa gitu. Jadi kayak kalau mau buka puasa dari Menara Air Ledeng itu kayak bunyi sinarnya gitu. Wow. Maksudnya di sini Ledeng ini, Menara Air Ledeng ini menjadi sebagai landmark di kawasan itu. Ya, kan? tempat tumpuannya gitu. Wow. Apa kata kita lihat lagi Monumen Yosudarso. Kita lihat lagi Monumen Yosudarso. Monumen Yosudarso. Ini kamu tahu nggak, Nat? Apa sejarah dan juga ciri khasnya? Kalau sejarahnya sih spesifikasinya nggak tahu jelasnya. Cuma yang aku tahu dari Menara Yosudarso itu tempatnya itu ada di Balai Kota Lama. Jadi itu Balai Kota Lama itu di Balai Kota Lama di Yosudarso itu ada gedung DPR, ada gedung pos gitu, gedung pos, dan ada gedung PLN gitu Kak. Nah dari Monumen Yosudarso itu jadi peninggalan sejarah juga buat Kota Tegal gitu. Jadi ciri khasnya itu lebih pada sejarah ya kan? Iya. Nah, oke, kita pergi lagi ke wisata yang seterusnya itu SCS ini. SCS ini apa sebenarnya yang tempat apa ya? Apa spesialnya ya? SCS itu sebenarnya bukan SCS Building itu sih Kak. Ya itu apa ya? Kita salah. SCS Building sebentar. Aku sedikit nyontek dulu ya Kak. Ya nggak apa-apa. Ya, lebih baik. Jadi lebih SCS baik Building ya. itu setahu aku itu dulu kalau nggak salah ya, dengar dari orang-orang itu dulu itu sebuah bangunan universitas. Jadi kalau di Tegal itu ada universitas swasta yang bernama Universitas Pancasakti. Nah, dan di situ ternyata sudah tidak menjadi Universitas Pancasakti lagi, tetapi sudah menjadi hak miliknya, kalau nggak salah punya hak miliknya kereta api, PT Kereta Api gitu. Makanya ini sejarahnya itu building itu pada mulanya universitas, tapi udah menjadi building untuk kereta api. Iya, punya hak milik kereta api gitu. Tapi sekarang setelah berkembangnya zaman,
SS Building ini ternyata lebih bagus gitu bangunannya lebih. Jadi itu banyak pengunjungnya ke situ buat foto-foto gitu. Dulu aku pernah berkunjung ke situ buat iseng-iseng kayak foto gitu bareng teman-teman. Ternyata ada emang surat izinnya gitu. Jadi tidak sembarang orang buat pergi ke tempat itu. Oh, ingat kan tempat awam, tempat umum begitu, boleh masuk. Nah, karena kalau yang setahu aku itu punyanya PT Kereta Api. Jadi waktu itu seingatnya aku kalau mau ke situ aku harus izin dulu ke PT Kereta Apinya boleh untuk foto nggak gitu. Paham. Pastinya minta izin dulu ya untuk bikin semua itu. So guys, ini adalah antara tempat-tempat yang menarik juga ya di Kota Tegal. Nah, sepertinya kebanyakan yang dikongsikan oleh Nat ini juga adalah sejarah. Ini sejarah ini yang kita nggak tahu. Nah, akhirnya kita tahu juga. Sedangkan kita itu nggak tahu juga Kota Tegal itu di mana. Betul. Dan sekarang kita tahu juga ya, teman-teman kita Malaysia. Nat ini udah berkongsi tempatnya ya. Pastinya ada yang tahu ya, nggak apa-apa. Yang nggak tahu ini pastinya lebih tahu ya. Nggak nyangka juga ya, sebelum ini di Kota Tegal itu ada universitas, tapi sekarang udah diubah menjadi tempat buildingnya kereta api. Nah, dari Universitas Pancasakti sendiri itu masih ada. Masih ada. Oh, masih ada. Tapi berpindah tempat gitu, Kak. Di Kota Tegal juga? Iya. Di Kota Tegal, masih di Kota Tegal. Nah, tapi mungkin Nat tahu nggak apa jurusan-jurusan yang bisa dipelajari di sana? Yang setahu aku itu hukum gitu, kayak jurusan hukum, jurusan teknik mesin, terus apa lagi, manajemen bisnis gitu sih, Kak. Oh, mantap ya. Siapa yang pengen untuk belajar juga bisa ke sana ya kan? Iya. Nah, tapi oke, ini kita beralih pula ya kepada ini suku Jawa yang daripada asal Kota Tegal ini ya. Kita tahu dan juga Nat ini ya suku Jawa apa ya? Kalau dari aku sendiri suku Jawa dari provinsinya Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Jawa Tengah. Jadi kalau kita lihat di sini ya, makanan apa yang di Kota Tegal ataupun suku Jawa itu yang emang populer, tradisional gitu. Menarik gitu apa? Nah. Kalau dari aku sendiri lebih hektiknya gitu. Suka banget gitu sama kupat bongkok. Kupat bongkok. Ya. Ya, ini kupat bongkok ya guys. Nah, kita bisa lihat di sini. Wah, ini tapi apa rasanya tuh? Kami tidak boleh bayangkan. Kita itu penasaran juga ya sampai menjadi hektik pada makan ini. Kalau dari makanan itu tuh biasanya untuk sarapan gitu, Kak. Makanan sarapan gitu. Pedas ya ini. Rasanya itu kalau orang Jawa itu lidahnya lidah sedep gitu. Lidah sedap. Jadi orang Jawa pedas enggak? Iya, pedas. Kamu makan pedas ketika pagi breakfast. Wah, pagi-pagi makan pedas. Mantap. Mantap kamu ini. Ya, jadi tuh kalau kupat bongkok itu identiknya itu lebih ke rasa pedas, terus gurih gitu. Wow. Jadi itu yang bikin kayak apa? Jadi candu gitu. Kadang aku juga kalau lagi di Tegal, lagi pulang kampung gitu, setiap pagi pasti makan kupat bongkok gitu, makan di tempat gitu. Breakfast ya, teman-teman ini, teman-teman gitu. Kita. Sinat ini ya breakfast makanan pedas ya. Mungkin ada yang biasa, ada yang nggak biasa juga. Tapi yang ini sebenarnya diperbuat daripada apa ini? Keropok nggak atas tuh? Iya, itu kerupuk. Kalau yang aku nggak tahu nama yang daging-daging merah itu apa namanya. Cuma itu teksturnya itu kenyal gitu, agak keras. Cuma emang enak banget itu. Itu yang bikin enak dari kupat bongkoknya. Wow. Kalau kita pikir kembali ya, Nat ini dia punya cita rasa itu tinggi juga ya. Betul. Jujur aku itu karena dari makanannya aja
Jujur dari aku sendiri itu nggak suka makanan junk food, Kak. Jarang. Kalau dari teman-teman aku dengar kayak, ayo makan ini all you can eat gitu kan, kayak ayo kita nge-grill gitu, terus ayo kita ini itu gitu. Terus aku kayak sempet tanya sama mereka, itu makanan apa sih, kayak nggak pernah dengar dan nggak pernah nyoba gitu. Loh, kamu emang nggak pernah makan, nggak pernah nyoba? Iya kan, aku emang nggak suka makanan seperti itu gitu. Aku sukanya makanan tradisional. Karena emang semoga terus sehat ya, Nat. Iya. Dan lidah aku itu lidah tradisional gitu. Mantap. Kadang kalau misalnya di kosan gitu atau apa, itu lebih suka makan kayak nasi padang gitu. Oke, selain itu apa lagi, Nat? Kenapa, Kak? Selain itu apa lagi? Ya, selain itu apa lagi? Nasi padang, terus kalau di Semarang itu ada nasi pecel. Nasi pecel. Nah, terus yang selain itu makanan yang favorite kamu yang full Jawa di Tegal itu apa? Apalagi ya, kupat gelabet itu. Kupat gelabet. Kalau kupat gelabet itu emang kebanyakan yang jual itu di daerah sekitar rumah aku gitu, Kak. Dekat. Ini berkuah ya? Ini seperti bakso bukan juga ya kan? Bukan, jadi itu ketupat gitu. Ketupat. Ketupat. Iya, jadi kupat bokok juga sebenarnya ketupat. Kalau misalnya orang bilang kan ketupat gitu. Betul. Kalau di Indonesia, di Jawa lebih tepatnya itu ngomongnya kupat. Kira kalau di Malaysia kupat dengan rasanya nih seperti lontong yang kita makan. Iya, betul, lontong. Betul. Paham. Lontong sama aja sih sebenarnya. Tapi mungkin ini ada ciri khasnya sendiri juga ya kan? Kalau setahu aku nggak tahu ya perbedaan antara lontong dan ketupat. Mungkin kalau ketupat mungkin bentuknya seperti segitiga gitu, persegi 4 gitu, segi 4. Tapi kalau lontong kan bentuknya emang lonjong gitu ya, Kak. Ya, betul. Ya, ada perbedaan juga ya kan? Iya, sebenarnya menurut aku juga isinya dan bentuknya sama aja, cuma beda sama aja ya, cuma namanya itu beda. Iya. Mungkin namanya tempatnya lain. Iya. Tapi ada satu yang daripada Nat juga yang kita udah mengetahui awal juga, yaitu tahu aci. Tahu aci ya? Iya, tahu aci. Jadi tuh kalau kita makan nggak pakai tahu aci itu rasanya ada yang kurang gitu, Kak. Rasa kurang? Iya, seperti tempe juga. Kalau kita iya kayak tempe, betul. Jadi tahu aci itu sejenis gorengan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak lagi makan berat gitu, lagi makan sate, biasanya sih lebih sering kayak lagi makan sate gitu. Kalau kata orang Tegal itu kalau nggak ada tahu aci nggak kayak ada yang kurang gitu. Gitu. Ya. Kira macam makan petang-petang gitu. Pisang goreng. Di Malaysia pisang goreng. Kalau di petang itu kita kalau nggak ada pisang goreng itu nggak cukup lah, nggak sempurna ya petang kita gitulah, ya kan? Iya. Nah, ini tahu aci ini apa ciri khasnya dan keistimewaannya, Nat? Rasanya itu gimana? Boleh terangkan ataupun boleh imajinasikan kita ya? Kalau tahu aci sendiri sih, jujur dari teman-teman aku yang dari luar kota itu ternyata belum banyak yang tahu tentang tahu aci. Dan setelah aku coba nih tahu aci nih, kadang aku dari pulang dari Tegal dan balik lagi ke Semarang, kadang aku bawa oleh-oleh gitu, buah tangan. Kalau buah tangan dari Tegal itu tahu aci, dan mereka coba, ini ya namanya tahu aci, enak banget gitu. Jadi ini pasti harganya berapa ribuan ini? Kalau dirupiahkan itu satunya itu 1.000, ada juga yang masih jual 500 perak juga ada. Wih, murah. Murah juga. Iya. Iya, murah.
Cuma ada juga mungkin ada juga yang di bentuknya apa namanya frozen food gitu Kak. Biasanya kan kayak buat buah tangan gitu dijadikan frozen food, itu kadang ada yang lebih mahal gitu. Standar Ya karena packagingnya udah berubah ya, produk itu udah jadi brand ya. Yang lebih identiknya dari tahu aci itu lebih ke acinya gitu Kak. Tapi itulah bila tengok tahu Tegal nih, tahu aci nih, bila dicicah dengan lada tuh, itu betul-betul dengan sambelnya tuh. Sambalnya tuh macam seperti enak ya. Jadi nampak ya. Pastinya ketika sore itu pasti enak ini. Itulah. Makan bersama teman-teman di petang hari di tepi pantai, wah gitu. Iya. dan juga ada lagi satu makanan itu. Apa itu, Nat? Ponggol. Ya, ponggol. Ponggol ini seperti kalau di Malaysia ya, enggak silap aku seperti nasi lemak ya. Ya, macam nasi lemak juga tapi ini sebenarnya macam apa lain campurannya itu? Gimana ciri khasnya ini? Kalau ponggol sendiri itu lebih ke bukan kayak tempe pedasnya gitu, tahu pedasnya gitu. Kan juga enaknya itu lebih kerasa pedesnya gitu Kak. Wah, aku itu belum makan lagi, Nat. Ya Allah, kenapa kamu cerita kayak gini? Nih lapar nih. Tapi seperti yang kamu ceritakan ini, macam semua makanan di tempat kamu itu semuanya jenis-jenis pedas. Pedas ya. Semua pedas. Ya bayangin aja si Nat ini breakfast ya, breakfastnya benda yang pedas ya udah. Iya. Perut kamu nggak sakit ya? Enggak, karena mungkin udah terbiasa juga ya Kak. Terbiasa sudah. Iya benar-benar. Justru kalau misalnya makan yang manis gitu, malah yang bikin sakit perut gitu. Ya kebalik ya. Iya, malah kebalik. Kadang kalau kayak di hotel gitu kan paling ada breakfastnya itu kayak roti gitu kan, yang manis-manis gitu. Makanya aku gak suka breakfast di hotel itu karena nanti pasti ujung-ujungnya sakit perut karena makanannya itu isinya yang manis-manis semua. Benar juga. Kalau itulah. Tapi kalau kita udah biasa, ya kata orang apa, lidah tradisional, lidah kampung itu ya. Iya. Makan benda-benda yang modern itu ya bukan nggak bisa tapi nggak sinkronis lah gitu. So itu dari segi ya. Terima kasih udah Nat sharekan kita makanan-makanannya di Kota Tegal itu. Kami ya. Kita baru tahu juga. Menarik banget guys. Lagi-lagi kami nih memang gila kepada pedas-pedas gitu. Yes. Kita itu emang suka dengan food ya. Tapi dari segi adatnya suku Jawa di Kota Tegal itu pasti ada tarian ataupun etnik daripada adat itu sendiri. Apa ciri khas tradisionalnya suku Jawa itu yang Anda tahu? Kalau dari suku Jawa ada kalau di Tegal itu ada sebuah tarian tradisional namanya tarian endel Kak. Pengucapannya endel atau endel aku kurang tahu sih. Iya. Yang penting kita tarian endel itu jadi itu identiknya itu dia penarinya itu wanita semua. Dan mereka dan mereka itu menggunakan topeng. Ini sebenarnya ada cerita nggak di sebalik tarian ini yang kamu tahu ataupun nggak apa-apa kalau kamu nggak tahu tapi kalau di balik ceritanya sejarahnya kurang tahu sih. Cuma yang aku tahu itu tarian endel itu alunannya itu diiringi sama gending itu kayak alunan lagu Jawa. Dan kemudian itu identiknya itu biasanya tarian ini digunakan untuk menyambut tamu kehormatan, biasanya seperti itu sih. Yang lain yang kamu tahu juga? Kalau dari tarian endel, kalau yang kamu tahu lagi selain tarian endel itu? Sebenarnya kalau dari Kota Tegal sendiri, setahu aku sih tariannya cuma itu ya, cuma emang ada
berbagai namanya gitu Kak. Oh. Jadi semuanya Terlalu pelbagai. yang ya memakai emang Cuma satu tarian tapi emang berbagai nama gitu. Ada yang bilang tarian Panji, ada yang bilang tarian Kresna, Endel gitu. Setahu aku sih itu. Dan juga kalau kita lihat di sini ciri khasnya itu kebanyakannya memakai topeng dan juga semuanya wanita ya. Iya. Oh, wanita. Nah, wanita semua itu. Jadi kamu Paci nggak bisa ikut. Kenapa aku? Ya benar. Ya semua wanita ya kan. Ya canda aja ya guys. So dari segi pakaian adat itu Nat, gimana? Pasti ada pakaian adatnya ya kan? Iya. Kalau dari pakaian adat dari Tegal sendiri pakaiannya itu pakaian batik Jawa biasa gitu Kak. Nggak ada spesifikasinya gitu sih. Tapi ini macam unik begitu pakaiannya. Ya kita nggak pernah nampak ini. Kresna. Ya sebelum ini kita pernah lihat tapi ini pakaiannya ini nggak pernah kita lihat ya. Wow. Iya. Wow. Jadi kalau di Tegal itu ada namanya batik Tegalan gitu. Nah, batik Tegalan ini coraknya itu motifnya kayak motif klasik gitu, tapi corak dan warnanya itu berbeda dari batik di daerah Jawa lainnya. Gitu. Oh, motifnya berbeda. Paham. Wah, cantiknya guys. Lebih kepada motif bunga ya? Dari kalau setahu aku itu ada kayak motif banyak sih motifnya. Iya, motif benar. Kayak motif beras mawur, terus motif grandilan, motif apalagi itu. Iya, motif, tapi yang setahu aku juga batik-batik ini pasti ada ceritanya juga sendiri ya sebelum ini yang. Iya sebenarnya. Kita begitu, iya. Tapi kita itu nggak tahu, ya nggak apa-apa ya kita nggak tahu ya. Yang penting kita tahu. Kalau di Jawa itu yang lebih bagus dan lebih awet dan tentunya lebih mahal juga itu batik tulis sih Kak. Batik tulis. Yang itu kenapa? Harganya sekitar berapa itu, Mas? Kalau harganya itu mungkin setahu aku ratusan ribu sampai jutaan gitu. Wow. Gila. Maksudnya ya, disebabkan dia macam handcrafted kan? Handmade ya? Handmade. Iya. Wow. Wah. Oke. Kita udah emang Nat, kamu itu pengetahuannya iya, luar biasa juga ya. masih minim. Dan kita teruskan juga dengan arsitektur ataupun rumah adat mengikut di sana. Iya. Ini biar si Paci ini yang tanya ini, aku nggak berapa ini tentang arsitektur ini. Ya, boleh explain sedikit. Ya. Kalau dari Tegal sendiri sebenarnya nggak ada spesifikasi bangunan arsitekturnya, tapi yang setahu aku joglo itu juga termasuk sih dari rumah adat di Tegal gitu. Jadi itu yang setahu aku itu joglo kan rumah tradisionalnya dari suku Jawa. Nah, jadi tuh ada dua bagian dari joglonya itu. Ada rumah induk sama ada rumah tambahannya gitu. Kalau rumah induk itu kayak pendopo kayak gitu Kak. Oke. Kalau ditengok di sini kan ciri khasnya kepada bumbungnya tuh tersendiri. Sebab kalau kita tengok rumah adat kebanyakan di Indonesia, identiti arsitektur itu bermula daripada bumbungnya. Jadi mungkin ada ceritanya juga kan bumbungnya ini, kenapa bumbungnya seperti topi begitu. Iya. Itu mungkin ciri khasnya. Iya betul. Sepertinya mereka banyak menggunakan kayu kan? Iya betul, banyak menggunakan kayu. Kalau dari rumah adat Jawa setahu aku sih banyakan itu lebih ke kayunya, karena dari Jawa sendiri ada di mana itu kota Jepara gitu Kak. Kalau kota Jepara itu emang
identiknya dengan kayu jati. Oh, kayu jati. Iya, kayu jati itu dari Jepara. Oh. Produksinya itu di Jepara gitu. Kan kayu jati itu kan kayu yang kuat gitu kan Kak, dan harganya emang mahal banget gitu. Benar. Kayu jati memang mahal. Lagi satu kan, kalau kita tengok daripada arsitektur ini, minta maaf banyak-banyak, tapi dia macam ada pengaruh kepada Tionghoa begitu. Iya, betul. Benar? Oh, ada pengaruhnya. Iya. Oh. Yang setahu aku sih gitu. Oh, iyalah, sebab untuk kita merungkai lagi pasal arsitektur ini memang terlalu banyak. Nah, ya betul, tapi itulah sangat best sebabnya kita dapat tahu tentang kota Tegal. Tegal ataupun Tegal, bagaimana ejaannya tuh? Tegal. Tegal. Oh, Tegal. Wah. Jadi ada nggak kawasan macam dari segi pergunungan kah untuk orang hiking begitu di kawasan kota Tegal ini? Ada. Sebenarnya itu bukan di kota Tegal aslinya, setahu aku. Cuma ada tuh, Tegal itu juga ada wisatanya namanya Guci. Guci. Ya, jadi Guci itu pemandian air panas gitu Kak. Oh, pemandian air panas. Guci. Jadi Guci itu pemandian air Guci di Tegal gitu, pemandian air panas di Tegal. Jadi itu, dan biaya buat masuk di wisatanya itu murah banget, 10.000 kalau nggak salah terakhir aku kali ke 10.000 ya? Ya. Oh. Tapi emang jarak dari rumahku ke situ emang jauh gitu, dan sekarang dari Guci sendiri banyak berkembangnya gitu, dari mulai penambahan wisata-wisatanya, terus villanya gitu. Oh, maksudnya daripada dulu sehingga sekarang ini penambahan kepada wisata tuh semakin banyak lah kan? Iya, betul. Nah, untuk gunungnya sendiri sebenarnya bukan dari Tegal asli, cuma Tegal itu menjadi bagiannya. Ada yang namanya Gunung Selamet gitu. Gunung Selamat? Iya. Oh, Gunung Selamat. Gunung Selamet itu gunung, kalau setahu aku ya Kak, Gunung Selamet itu kayaknya gunung terbesar di Jawa Tengah, setahu aku sih. Gunung Selamat. Iya. Oh, ini baru tahu juga nih. Iya. Tapi minta maaf ya tadi bentar. Gunung Selamat ya. Iya. Itu banyak hiking yang ke situ. Mantap Gunung Selamat ini. Dan kebetulan teman-teman aku kemarin juga habis pada hiking di situ juga. Dan emang menarik, bagus banget gitu pemandangannya. Sebab sebelum ini pun kami hanya pergi kepada Gunung Semeru begitu, Gunung Bromo, gunung-gunung yang populer lah. Iya. Betul. Tapi Gunung Selamat ini belum pernah pergi lagi. Insyaallah satu hari nanti dapatlah pergi ke sini. Iya. Mantap. Selain daripada macam tempat hiking begitu, pasti ada bahagian-bahagian pantainya yang populer juga kan? Ya betul. Kalau dari Tegal sendiri itu yang terkenal itu Pantai Alam Indah Kak. Pantai Alam Indah. Iya betul. Pantai Alam Indah. Oh, wow. Ini maksudnya di tempat kawasan sunset ya? Iya, Pantai Alam Indah itu karena kemarin selama pandemi COVID ini sempat buka tutup gitu ya Kak. Oh. Jadi itu biasanya itu orang-orang kalau pagi-pagi jogging ke situ gitu. Dan sekarang Pantai Alam Indah sendiri, atau biasanya kalau orang Tegal itu bilangnya PAI. PAI. Itu sebutan singkat lah kan? Iya, sebutan singkat.
Pai. Jom ke Pai begitu ya. Iya, ayo ke Pai. Itu biasanya pagi-pagi selepas subuh gitu kan, biasanya masih mataharinya juga baru muncul gitu kan Kak. Maksudnya Jadi kawasan ini dikira sebagai sunset atau sunrise? Sebenarnya sunrise gitu sih lebih bagusnya kalau menurut aku sendiri ya. Tapi kalau dari orang lain nggak tahu sih. Soalnya aku itu jarang banget ke situ kalau sore gitu. Lebih seringnya itu pagi, dan emang mataharinya itu lebih bagus di pagi hari gitu kalau di pagi. Mantap. Yes. Jadi guys, kita dapat banyak ilmu tentang kota Tegal ini, dan teman kita seorang ini sudah menghilang. Jadi hanya kita berdua. Jadi terima kasih banyak-banyak buat Mbak Nat atas perkongsiannya ini. Ya. Tapi sebelum kita mengakhiri itu, kita ingin sedikit nih lah Nat berbahasa Jawa sendiri. Itu tentang nih lah terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa follow gitu. Jangan lupa follow saya juga dalam bahasa Jawa. Mungkin dari kota aku sendiri itu identiknya dengan ngapak ya Kak. Oh boleh bisa. Jadi di sini aku mau pakai Jawa Tegalan aja. Jadi matur suwun nemen karo sekabehe sing wis nonton, mungkin dari sing podcast kie bisa menambah ilmu kon-kon pada tentang Tegal, tentang suku Jawa. Terus ajak lalen go follow IG-ne Enyong @ayufitrianadia. Terus ajak kalian juga buat subscribe channel Kie, like, comment, dan subscribe. Mantap, walaupun ada sedikit yang kami paham, tapi bisa dipaham lah juga, ya kan? Jujur aku masih kayak belibet gitu sih di Jawa Tegal, belum lancar-lancar banget. Cuma emang biasanya kalau emang ngobrol sama teman sendiri yang di Tegal kayak agak lancar-lancar gitu. Cuma kalau misalnya kayak disuruh sama temen dari luar kota gitu, lo coba dong ngomong bahasa Tegal gitu. Gue kayaknya pengen denger deh, kayak unik banget kalau lu ngomong Jawa Tegal gitu. Karena emang banyak yang bilang Jawa Tegal itu lucu dari logatnya gitu Kak. Iya. Ya. Maksudnya ini yang tadi tuh yang apa? Bukan yang bahasa Tegal kan? Iya, kayak logatnya itu unik gitu. Coba terangkan sedikit macam mana keunikan bahasa Tegal itu, keunikan logatnya tuh. Kalau dari logatnya itu, misalnya kayak Jawa, kalau bahasa Indonesianya kan aku gitu atau saya. Tapi kalau bahasa Jawa Tegalnya itu nyong, bahasa ngapaknya. Nyong itu sebenarnya boleh dibicarakan, mengobrol dengan orang yang setara umurnya dengan kita atau umur yang lebih muda dari kita gitu. Tapi kalau mau ngomong enyong ke orang yang lebih tua itu sebenarnya tidak sopan gitu. Oh. Iya, karena itu ngokonya gitu. Oh, paham. Sepertinya kami kalau di sini kan, kalau ngomong dengan orang yang lebih tua tidak menggunakan aku, tapi lebih kepada saya. Lebih kurang begitulah kan. Jadi kalau kita bicara sekarang nih, nyong atau macam nyong, kowen gitu. Oh, nyong, koweng tuh kau. Iya, Kak. Terus kayak misalnya jangan kayak gitu, kalau bahasa Tegalnya aja kayak kue gitu. Wow. Terus aja kayak kue gitu loh Kak. Jadi yang unik itu di situnya sih. Wow. Jadi kayak teman aku kalau misalnya aku lagi ngomong Jawa Tegal gitu, mereka pada ketawa karena emang uniknya di logatnya gitu. Betul. Lagi satu, bila diomong cara begitu, walaupun kamu tengah marah, tapi orang jadi lucu bila dengar.
Iya, kalau ngomong dengan orang Tegal asli mungkin ya ikut-ikut marah gitu. Ya, kalau ngomong sama orang bukan Tegal asli, mungkin dia malah ketawa gitu, bukan marah tapi malah ketawa. Benar-benar. Jadi guys, terima kasih banyak-banyak buat Nat atas perkongsian ilmu ini dan juga podcastnya. Kita akan berjumpa lagi next time. Insyaallah kita akan bersama-sama lagi, bareng-bareng bersama lagi podcast bersama Nat, dan boleh follow Instagramnya di bawah ini. Ya. Dan kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih.